Ya, saya Kenny Gunawan, perwakilan dari kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang menghindari dampak negatif penggunaan internet bagi anak. Nama-namanya. Di sini ada Suci Putri Salma, Christian Ken Junaidi, Williamson sama Ahmad Isa Rofigo. Pertama saya akan bacakan latar belakang. Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini semakin meningkat. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam perkembangan teknologi dengan berbagai produk yang mutakhir telah memberikan dampak yang sangat kuat dalam berbagai sektor pendidikan. Oleh karena itu, praktik-praktik pembelajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah perlu diperbarui dalam mengikuti perkembangan teknologi dalam masa sekarang ini. Menurut Ibrahim dalam dari Yanto 2011/3, bahwa era perkembangan impact yang begitu pesat, profesionalisme guru tidak cukup hanya dengan kemampuan membelajarkan siswa, tetapi juga harus mampu mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Mengacu pada pertanyaan tersebut, salah satu hal yang diperhatikan adalah memilih media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi presentasi belajar siswa. Apabila media pembelajaran diterapkan guru dengan baik, tepat dan lebih bervariasi dalam pembelajaran menuju ke arah perkembangan teknologi, maka siswa cenderung memperoleh hasil yang baik dan materi pembelajaran yang diberikan akan lebih mudah dimengerti oleh siswa sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa itu. Upaya yang dilakukan pemerintah agar guru dapat menggunakan media yang bervariasi adalah melalui pengembangan teknologi pembelajaran melalui media jaringan internet yang dimanfaatkan sebagai media untuk mendapatkan informasi dan data-data dari sumbernya di berbagai juru dunia. Biasanya di sekolah-sekolah yang SBI, sekolah berbasis internasional, telah menyediakan akses WiFi yang dapat dipergunakan oleh siswanya. Akses WiFi ini juga memungkinkan guru-guru untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas melalui internet. Siswa juga diberi tugas untuk mengakses internet dalam hal mencari jawaban atas tugas yang diberikan. Cara-cara seperti inilah yang secara tidak langsung mempengaruhi presentasi belajar siswa. Internet memberikan banyak keunggulan. Internet membuat dunia seolah tanpa batas. Tanpa beranjak dari depan layar komputer, seseorang sudah dapat berkeliling dunia, bertemu dan mengobrol dengan banyak orang, berkunjung ke banyak tempat, membaca banyak buku, dan memperoleh banyak informasi terbaru. Keunggulan inilah yang ingin diberikan kepada pelajar sebagai sebuah produk teknologi. Media internet bebas nilai. Media internet ibarat koin yang memiliki dua sisi. Satu sisi memberikan manfaat positif, satu sisi lagi memberikan dampak negatif. Dalam hal ini, siswa perlu dibimbing dan diarahkan untuk mengakses hal positif yang terkandung dalam internet. Salah satu alternatif yang dapat dipilih agar para siswa tidak merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mengajar dan tidak ketinggalan dalam menyerap materi pembelajaran, yakni dengan menggunakan media internet dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam upaya meminimalisasi dampak negatif penggunaan internet, pihak sekolah telah menyediakan Infokus 50% guru SMA swasta bersama beras tagi memiliki laptop atau notebook, sehingga ketika menyampaikan materi pelajaran dengan media internet, guru menggunakan Infokus yang disambungkan dengan laptop atau notebook dan langsung dikoneksikan dengan WiFi sekolah. Ini secara langsung dapat minimalisasi tindakan penyalahgunaan internet oleh siswa. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, tujuan agar tidak terpengaruh hal negatif dari internet. Kedua, agar anak-anak lebih aktif bermain bersama dengan teman sebayanya di lingkungannya. Tiga, supaya tidak tergantung pada hal-hal yang berbau internet atau kecanduan internet. Empat, supaya anak-anak lebih hormat kepada orang tuanya. Lima, agar tercipta generasi-generasi yang memiliki sikap yang baik. C, manfaat
1. Mendapatkan informasi yang baik dan benar dari penggunaan internet. 2. Mengetahui cara menggunakan internet dengan bijak. 3. Menjadi kaya ilmu. 4. Lebih mudah bersosialisasi. D. Solusi. 1. Pelajari penggunaan internet secara komprehensif. 2. Batasi waktu penggunaan internet. 3. Gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. 4. Cari informasi yang memiliki sumber yang jelas. 5. Jauhi sumber-sumber yang tidak bermanfaat. Gagasan. Dampak negatif di internet timbul akibat para pengguna yang tidak bijak ketika menggunakan internet. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi bernama internet. Keberadaan internet secara langsung atau tidak telah membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal diciptakan, internet memang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tak terkecuali bagi kita yang ada di Indonesia. Bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan, masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk banyak hal lain. Antara lain memperluas pergaulan, mencari hiburan, hingga mendapatkan pekerjaan tambahan. Namun demikian, pasti akan ada dampak internet baik yang positif maupun negatif. Selain dampak positif, ada pula berbagai dampak negatif internet bagi para penggunanya. Ironisnya, dampak negatif di internet timbul akibat para pengguna yang tidak bijak ketika menggunakan internet. Apa sajakah dampak negatif internet yang para penggunanya? Berikut dampak negatif dari adanya internet. 1. Penyebaran hoax. Manusia seringkali mudah tergoda dengan informasi yang mencengangkan tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet sering membagikan informasi kepada orang di sekitarnya. Namun hal ini akan menjadi masalah ketika informasi yang dibagikan ternyata tidak benar alias hoax. Tak sedikit orang yang tanpa berpikir panjang ingin segera memberitahu orang lain mengenai suatu informasi. Tanpa ada penyaringan informasi yang mencukupi, akhirnya informasi yang tidak benar pun dapat tersebar dengan lebih mudah. Oleh karena itu, kamu harus dapat memastikan apakah sebuah informasi berdasarkan fakta atau tidak. Kedua, penipuan dan aksi kejahatan. Kemudahan transaksi online juga diiringi dengan dampak negatif seperti penipuan dan aksi kejahatan yang dilakukan orang untuk mendapat keuntungan sendiri. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah phishing, yaitu sebuah website tiruan dengan tampilan website asli yang meminta username dan password milikmu untuk disalahgunakan, biasanya adalah website perbankan. Ketiga, cyberbullying. Kehidupan sosial manusia masih belum terlepas dari perundungan atau bullying. Lalu setelah komunikasi lebih sering terjadi melalui internet, kegiatan bullying pun akhirnya merambah internet. Menurut penelitian Comparitas di tahun 2018, 50% anak remaja mengaku bahwa mereka masih mengalami cyberbullying. Hal ini masih menjadi salah satu dampak negatif internet yang cukup memprihatinkan. Keempat, ada kecanduan. Manusia saat ini menggunakan internet untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti untuk berkomunikasi, membaca berita, mencari hiburan, melakukan pembayaran tagihan, hingga memesan makanan. Namun tak sedikit yang akhirnya ketagihan hingga menimbulkan depresi, seperti yang dikutip dari website seputar kesehatan WebMD. Oleh karena itu, beberapa media sosial mulai menambahkan fitur pembatasan durasi penggunaannya per hari, seperti yang dilakukan oleh Facebook, Instagram, dan YouTube. Bahkan saat ini produk gawai Apple sudah dibekali penghitung waktu layar atau screen time pada iPhone dengan iOS 12 ke atas, iPadOS mulai dari 13.2 dan macOS Catalina. Tapi kamu pun harus tetap bisa mengendalikan diri sendiri. Kelima, peretasan. Selain pencurian data dan penipuan, kemudahan yang ditawarkan internet juga dimanfaatkan oleh pihak bertanggung jawab untuk melakukan peretasan, entah untuk mencuri data, iseng, atau sebagai salah satu tindakan protes terhadap pemerintah.
Banyak orang yang memanfaatkan internet untuk melakukan peretasan, terutama website. Kesimpulan, dilihat dari beberapa gagasan dan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa internet sudah menjadi kebutuhan bagi manusia saat ini. Karena banyak manfaat dan informasi yang didapatkan dari internet, namun di balik manfaat tersebut apabila tidak digunakan dengan baik, maka bencana bagi pemakainya bagaikan pisau bermata dua seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang dampak negatif dari internet. Sehingga perlunya pembatasan dalam berinternet mulai dari diri sendiri untuk menghindari dampak negatif tersebut. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.